Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di program Global Millennial Group untuk sebulan menjadi program. Dan pada sore hari ini kita akan masuk sesi yang ketiga ya, kelas yang ketiga teman-teman. Setelah kita sebelumnya sudah mengikuti kelas pertama dan kedua. Kelas pertama kita sudah bahas tentang pengantar hukum secara umum. Terus yang kedua, kelas kedua kita sudah membahas mengenai khusus untuk hukum di Indonesia. Dan kelas ketiga kita rancang spesifik untuk sekolah hukumnya nih teman-teman ya, Law School 101. Atau kalau di Indonesia itu disebutnya fakultas hukum ya. Kalau di luar negeri itu kita menyebutnya sekolah hukum, Law School ya. Jadi kita akan mempelajari apa yang akan dipelajari, apa yang perlu dipersiapkan, dan agar teman-teman dapat gambaran secara lengkap seperti itu ya, tentang sekolah hukum di Indonesia. Seperti biasa, teman-teman, presentasi ini dibawakan oleh Global Millennial Group melalui program Sudah Menjadi yang ditulis oleh Sabrina Alia dan Lazuardi Torik selaku penyusun dari presentasi pada hari ini. Oke, kita mulai. Untuk yang akan dipelajari, ini tabel yang sudah 2 kali ditampilkan ya teman-teman ya, di pertemuan pertama dan kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas secara satu-satu ya. Kalau kemarin kan cuma ditampilin aja, sekarang kita akan bahas per mata kuliahnya. Pertanyaan besar hari ini itu apa yang akan dipelajari di Fakultas Hukum, ya. Yang perlu teman-teman ketahui, meskipun teman-teman belajar hukum, bukan berarti teman-teman tidak belajar pelajaran non-hukum lainnya. Ya, seperti pada Fakultas Hukum umumnya di Indonesia, dimanapun, di semester awal itu pasti ada mata kuliah wajib universitas, ya. Jadi kalau di kampus-kampus tuh ada kategorinya teman-teman. Untuk mata kuliah, kalau di SMA kan kita nyebutnya mata pelajaran mapel ya. Kalau di kuliah itu namanya mata kuliah, matkul ya. Matkul itu ada wajib universitas, ada wajib fakultas, ada wajib peminatan. Nah, kalau wajib universitas ini biasanya umum banget ya, semua ilmu, semua jurusan wajib belajar ini. Contohnya kalau di tabel itu ada bahasa Indonesia ya, pendidikan agama, bahasa Inggris, pendidikan Pancasila itu wajib tuh. Ya, ini kalau di Unpad ya, teman-teman ya. Kalau di UI, di Universitas Indonesia, itu kita ada materi khusus mengenai semacam dasar-dasar rumpun sosial humaniora untuk yang IPS ya, MPKT A namanya ya. Terus ada MPKT B juga ya, mata kuliah untuk yang sistemnya itu terintegrasi multidisiplin dalam satu mata kuliah ya. Di luar itu ada pendidikan agama juga, kalau di UI itu namanya MPKT agama ya, MPKT bahasa Inggris ya. Terus kita ada olahraga juga wajib universitas, dia 1 SKS ya. Tergantung di kampus masing-masing ya. Namanya apa, istilahnya apa itu biasanya berbeda-beda. Cuman secara umum sih nggak jauh-jauh dari Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, olahraga dan sebagainya. Itu yang wajib universitas ya. Kalau wajib fakultas itu spesifik ya, fakultas hukum berarti ya. Wajib fakultas hukum berarti apa aja? Ya, yang dasar-dasar, pengantar ilmu hukum ya, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, asas-asas biasanya ya, asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum perdata, asas-asas hukum adat dan lain sebagainya. Kalau asas-asas, dia berarti wajib fakultas. Setiap yang di fakultas hukum S1-nya, mau dia peminatan apapun, dia wajib ambil mata kuliah yang dasar-dasar ini. Itu wajib fakultas ya. Jadi ada wajib universitas, wajib fakultas, dan yang terakhir ada wajib peminatan. Nah, kalau wajib peminatan ini khusus yang mengambil peminatan tersebut. Contoh kalau misalkan hukum lingkungan terbagi lagi menjadi ada hukum perubahan iklim, hukum pengelolaan sumber daya alam, hukum konflik sumber daya alam, ya dan lain sebagainya. Yang ngambil hukum lingkungan wajib ambil mata kuliah tersebut. Cuman yang ngambil hukum ekonomi ya tidak wajib ngambil hukum perubahan iklim. Ya, itu contoh lingkungan. Contoh hukum perdata. Nah, peminatannya ada apa aja? Ada perbandingan hukum perdata, ya. Ada hukum spesifik membahas mengenai fidusia misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu khusus yang ngambil perdata wajib ambil itu. Tapi untuk yang ngambil hukum lainnya, hukum pidana, hukum administrasi negara, itu tidak wajib ngambil yang peminatan. Jadi perbedaannya di situ. Ya, ini kalau yang di atas ini, tabel yang di atas aku nih, itu untuk yang di Universitas Pajajaran 4. Itu yang semester 1 ya. Sekarang peminatannya. Nah, ini ada peminatannya nih, ya. Kalau di Unpad tuh ada kurang lebih 9 12 ya, 12. Kalau di UI itu ada 14. 14 itu belum sama sub cabangnya ada lagi. Jadi kalau dihitung sub cabangnya itu bisa hampir 20 ya.
Di UGM, di kampus lain itu berbeda-beda ya. Jadi tergantung kampusnya. Tapi secara umum yang pasti ada tuh ada hukum perdata, ya, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, ya. Ini yang ada di atas nih yang di tabel nih biasanya di semua kampus tuh ada. Yang nggak semua di kampus ada itu misalkan hukum telematika, hukum teknologi itu nggak semua ada tuh, ya. Terus misalkan hukum adat ya di UI itu hukum adat hanya sebagai mata kuliah wajib universitas ya. Tapi peminatan hukum adatnya nggak ada. Ya, kita hanya ada hukum perdata, hukum Islam ada ya yang berkaitan sama adat ada, cuman spesifik di hukum adat nggak ada. Kalau di UGM baru ada peminatan hukum adat ya. Jadi tergantung kampusnya masing-masing. Seperti itu ya. Itu untuk yang apa yang akan dipelajari. Nah, ini yang versi lebih lengkap lagi nih teman-teman ya. Ini lagi-lagi contohnya dari Unpad. Untuk yang semester kedua nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini udah masuk ke asas-asas ya. Hukum tata negara, hukum administrasi negara, ini biasanya baru bisa diambil di semester yang kedua ini ya. Hukum perdata, hukum adat, hukum pidana, hukum Islam tuh banyak tuh ya. Kalau hukum tata negara tuh apa sih teman-teman? Hukum tata negara atau HTN itu hukum yang mempelajari hubungan biasanya antara organ lembaga negara ke lembaga negara lainnya. Ya, kita hanya belajar sebatas tugas, fungsi, dan kedudukan mereka serta tanggung jawab mereka. Ya, tapi kalau yang membahas hubungan organ-organ ini ke warga negara itu hukum administrasi negara. Perbedaannya di situ. Ya. Jadi kalau hukum tata negara itu biasanya bicara tentang misalkan fungsi atau tanggung jawab presiden itu apa aja. Nah, kalau presiden menjabat 3 kali periode itu gimana hukumnya? Nah, itu hukum tata negara. Kalau hukum administrasi negara itu spesifik ke pastinya administrasi yang berjalan ya, yang spesifik terjadi di lapangan. Contoh misalkan kalau kita bicara HAN, bagaimana pelayanan publik untuk kinerja kementerian A. Nah, itu kita bicara pelayanan publik, bicara administrasi negara. Ya, jadi konteksnya kalau administrasi negara itu adalah HTN yang berjalan gitu ya. Kita bisa melihatnya secara real, kita bisa melihatnya berdasarkan kebijakan-kebijakan ya. Kalau teman-teman lihat masuk ke kantor pemerintahan gitu ya, biasanya kan di depan tuh ada spanduk-spanduk gitu ya. Alur pendaftaran BPJS misalkan gitu atau alur pendaftaran SKCK ya, pembuatan SKCK di Polres. Nah, itu pelayanan publik semua atau itu HAN tuh ya, karena hubungannya sama kita. Cuman kalau HTN tuh dia sebatas apa yang diatur di konstitusi ya, dan juga apapun yang berkaitan dengan konstitusi. Di Indonesia konstitusi kita adalah Undang-Undang 45. Itu ya. Sekarang masuk ke yang berikutnya nih, ya, hukum perdata. Hukum perdata itu hukum orang ke orang ke badan atau badan ke badan ya. Jadi nggak ada negara yang terlibat ya. Ingat minggu lalu ya, tidak ada negara yang terlibat di hukum perdata ini. Cuman bukan berarti negara tidak bisa menjadi pihak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya negara sebagai badan hukum gitu ya, sebagai subjek hukum di sini juga bisa menjalin hubungan perdata. Contoh kalau misalkan Kementerian Keuangan mau ngadain sebuah acara gathering ya, gathering pimpinan-pimpinan di sana. Nah, perlu pakai catering tuh, pakai makanan. Nah, catering makanannya karena kantin atau dapurnya Kementerian Keuangan ini nggak cukup nih kalau misalkan ngasilin yang banyak, produksi yang banyak, mereka kerjasama sama perusahaan lain, misalkan sama koperasi, atau misalkan sama perusahaan yang ada di rumah tangga. Nah, itu saat mereka melakukan transaksi jual beli gitu ya, jual beli catering, itu hubungannya perdata. Jadi negara pun juga bisa ya bersikeras dalam suatu hubungan hukum yang sifatnya perdata ya. Mereka bisa menjalin hubungan hukum perdata. Dan karena itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata juga. Ya, jadi teman-teman di sini bedakan perdata dalam artian negara terlibat tuh bukan berarti negara nggak bisa menjalani hubungan hukum perdata bisa. Maksudnya negara nggak terlibat di sini adalah tidak ada peraturan hukum di tingkat publik gitu ya yang mengintervensi hubungan hukumnya. Cuman tetap kita nggak boleh yang namanya mengadakan hubungan hukum perdata, tapi hubungan hukumnya sendiri itu bertentangan dengan hukum gitu, hukum yang berlaku di negara tersebut. Ya, jadi kata kuncinya itu adalah siapa yang menjalin hubungan satu, sama yang kedua apa yang dijalin dalam hubungan tersebut. Ya, hubungan seperti apa? Perbedaannya di situ ya. Oke, terus berikutnya
Hukum adat. Kalau hukum adat ini jadi di Indonesia itu teman-teman, sebelum kita merdeka di tahun 45, kita ini mengenal ada namanya suku-suku adat. Ya, suku Dayak, suku apalagi suku yang ada di Pulau Bali, suku di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Banyak ya, nama-nama sukunya berbeda-beda. Ya. Suku-suku ini sebelum Indonesia merdeka, mereka udah punya hukum sendiri, teman-teman. Ya, misalkan kalau dari suku A itu perempuannya wajib perempuannya itu wajib mengikuti si suami. Ya, jadi kalau suaminya orang suku B, berarti perempuannya ikut suku B. Gitu. Tapi ada suku lain juga, misalkan suku C. Suku C nih kalau perempuannya nikah, maka siapapun suaminya itu harus ikut ke suku C. Gitu. Jadi mereka udah punya hukum. Dan nggak cuma hukum perkawinan aja, teman-teman. Mereka punya hukum pidananya ada, bahkan hukum tata negara adat pun ada ya. Tapi itu biasanya bahasannya di S2 ya. Jadi teman-teman di sini kita belajar bahwa sebelum ada hukum yang formal seperti sekarang diberlakukan oleh pemerintah, adat-adat kita, suku adat itu sudah mengenal hukum adat sendiri. Simpelnya hukum adat itu hukum yang terjadi sehari-hari, kebiasaan yang menjadi kebiasaan masyarakat bersama gitu. Jadi karena diulang-ulang terus setiap hari, dia menjadi suatu norma yang dipatuhi, ditaati sama adat tersebut. Misalkan kalau di suku A itu dia menginjak 18 tahun, dia udah wajib menikah, misalkan seperti itu. Kalau belum menikah, mereka nggak boleh tinggal di wilayah suku adatnya, harus keluar dulu. Kalau udah nikah baru bisa balik lagi. Ada aja suku yang seperti itu, dan itu hukum di tempat mereka. Ya, kalau kita melihatnya mungkin nggak terlalu tunduk gitu ya. Oh, ini aku misalkan orang Padang tapi tidak merasa tunduk sama peraturan di suku adat Padang, ya bisa-bisa aja gitu. Kenapa? Karena untuk di era modern seperti sekarang ini, tidak semua orang atau warga negara itu mengasosiasikan dirinya ke satu suku adat tertentu. Makanya itu sebenarnya kalau di Indonesia tuh kita mengakui 3 hukum nih teman-teman ya. Sejauh ini pluralisme yang terjadi di Indonesia ya, faktanya bahwa nggak ada satu hukum yang berlaku untuk semua. Pada dasarnya itu ada macam-macam hukum yang kita berlakukan ke diri kita sendiri. Ada apa aja? Pertama ada hukum Islam, ya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim. Yang kedua ada hukum adat, karena mayoritas penduduk Indonesia juga masih mengasosiasikan dirinya ke hukum adat, meskipun nggak semua. Yang ketiga baru hukum Barat. Nah, hukum Barat atau hukum bekas jajahan Belanda dulu kita nih, hukum Belanda zaman dulu, hukum Eropa, hukum Jepang ya, itu masih ada unsur-unsurnya yang berlaku di kita. Nah, nanti kombinasi ini semua yang masih berlaku sekarang itu kita sebut sebagai hukum positif. Pertanyaan yang mungkin muncul, Kak Abdur, kenapa kok hukum Islam diakui, hukum adat diakui, hukum Barat juga masih ada yang diakui? Kenapa seperti itu, Kak? Karena pada dasarnya negara kita, pemerintah kita belum mengganti hukum tersebut. Ya, kita masih mengacu pada hukum zaman Belanda. Contoh nyatanya apa? Misalkan KUHP, ya, kita undang-undang hukum pidana. Kalau teman-teman melakukan pencurian, itu kan dikenakan dengan dakwaan pasal dari KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Yang mana itu merupakan Stadblad ya teman-teman ya. Dia merupakan peraturan yang berlaku di zaman Belanda. Dan karena sampai sekarang nggak diubah atau bahkan nggak dicabut, nggak direvisi, ya, karena masih berlaku mayoritas pasal-pasalnya, ya udah kita menganggap ini masih berlaku nih sampai nanti diganti. Makanya teman-teman kemarin kalau memperhatikan berita itu kan banyak ya berita-berita tentang RKUHP, tentang revisi kitab undang-undang hukum pidana. Itu karena kita ingin mencoba untuk membuat hukum pidana ini agar versi nasionalis kita gitu kan, versi Indonesia gitu. Dan tidak ada lagi unsur Belandanya. Karena kalau kita pakai KUHP zaman Belanda dulu, itu tuh masih ada melekat unsur-unsur Belandanya. Sehingga semangatnya tuh belum semangat nasionalisme gitu ya, masih ada semangat penjajahan. Kok kita udah merdeka mau 70 tahun lebih, kita masih menggunakan hukum-hukum dari zaman Belanda zaman dulu. Apakah karena kita nggak bisa buat, apakah kita nggak siap, atau kita emang butuhnya itu gitu kan. Itu kan banyak pertanyaan yang muncul. Pada akhirnya faktanya mengatakan bahwa itu masih berlaku, maka berarti hukum Belanda, hukum Islam pun, atau bahkan hukum adat itu juga berlaku secara pluralisme di Indonesia. Itu ya, itu untuk semester 2. Oke, semester 2 tuh bedanya intinya apa sama semester 1? Semester 1 tuh masih ada unsur wajib universitas, wajib kampus. Kalau semester 2 tuh biasanya udah full wajib fakultas. Ya meskipun nggak menutup kemungkinan ada beberapa yang wajib universitas masih nempel di semester 2. Contoh kalau di UI itu masih ada tuh ya, yang nempel di semester 2.
Jadi tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Fakultas hukumnya mengaturnya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke semester yang ketiga dan 4, ada yang mau bertanya nggak sejauh ini? Boleh via Zoom chat box atau via unmute mic langsung ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut semester 3 dan semester 4 nih yang di atas. Ya. Nih, 3 dan 4. Kalau semester 3 tuh biasanya udah full masih wajib fakultas. Oke, nggak apa-apa. Yang baru join, teman-teman, silakan itu ada link dari tim panitia. Silakan diisi dan silakan disimak materinya. Nah, untuk yang semester 3, teman-teman, itu tuh wajib fakultas hukum masih, ya. Tapi biasanya udah merembet ke hal-hal yang spesifik. Contoh misalkan ada hukum lembaga negara, hukum pidana perkembangan, ya, hukum perikatan, hukum internasional, hukum agraria, hukum dagang. Ya, bedanya apa? Kalau hukum dagang itu hukum perdata masih, tapi di bidang perdagangan, di bidang bisnis, ya di bidang jual beli. Jadi ada pihak yang diuntungkan dan ada yang menguntungkan pihak tersebut. Ya, jadi itu hukum dagang. Hukum agraria ini hukum tanah intinya. Teman-teman kalau misalkan mau beli rumah, mau beli tanah di Indonesia itu mekanismenya seperti apa? Jenis-jenis hak atas tanah di hukum agraria Indonesia itu ada apa aja? Ya, larangan seperti apa sih yang berlaku di hukum agraria? Pokoknya terkait dengan tanah dan isinya. Ya, ingat kalau kita bicara tanah, berarti kita nggak cuma bicara permukaan aja, kita bicara isinya juga. Bahkan kalau kita bicara tanah, itu juga termasuk yang ada di atas tanah tersebut, ya, bangunan, gedung, dan sebagainya. Hukum internasional sesuai minggu lalu, ini adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara subjek hukum internasional dengan subjek hukum internasional lainnya. Ada negara, ada organisasi internasional, ada kelompok tertentu yang diakui sebagai subjek hukum internasional, ada Palang Merah Internasional, dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Hukum perikatan itu hukum perdata sama teman-teman. Bedanya apa? Dia spesifik bicara tentang hubungan hukum. Ya, kalau kita hukum perdata doang, perdata yang umum itu kita bicara banyak hal ya, warisan ya, kita bicara jaminan, kita bicara jual beli, sewa menyewa ya dan sebagainya. Hukum perikatan ini spesifik kita melihat hukum perdata dari segi hubungan hukum satu pihak ke pihak yang lain. Ya, jadi nggak semua dibahas, cuman spesifik membahas soal hubungan hukum antara dua subjek hukum perdata atau lebih. Ya. Hukum pidana perkembangan. Nah, apa nih bedanya Kak Abdur sama hukum pidana yang semester 2 tadi nih yang nomor 6? Bedanya sama semester 3 nomor 2 nih apa? Ini bedanya hukum pidana versi penerapan, teman-teman ya. Kalau hukum pidana yang di semester 2 itu teori konsep ya pengenalan secara umum. Kalau hukum pidana perkembangan ini teman-teman diminta untuk menerapkan pasal pidana, hukum pidana ke peristiwa aslinya. Jadi kalau teman-teman dikasih kasus, teman-teman harus cari tahu hukum pidananya apa. Gitu ya. Kalau di semester 2 itu hanya soal hukum pidananya ini maksudnya apa, intinya gitu. Kalau hukum yang di pidana perkembangan itu artinya gimana teman-teman mengaplikasikan hukum pidana A ke peristiwa B gitu. Apakah peristiwa C bisa dikenakan hukum pidana D dan seterusnya. Jadi teman-teman spesifik ke penerapan ya kalau pidana perkembangan. Terakhir ada hukum lembaga negara, ini hukum yang mengatur lagi-lagi tugas, fungsi, dan kedudukan lembaga negara. Cabang dari HTN juga, bedanya dia spesifik ke tupoksi, ya tugas, pokok, dan fungsi. Tugas dan pokok fungsi dari suatu lembaga negara. Oke, semester 4 nih, nah ini udah mulai spesifik banget nih. Hukum acara. Ya. Acara di sini bukan berarti event, bukan berarti kegiatan gitu ya. Tapi acara di sini tuh maksudnya prosedur. Ya, jadi kalau kita bicara hukum acara perdata, maka kita bicara soal bagaimana prosedur yang diatur dalam proses peradilan perdata. Contoh misalkan ada orang ngutang nih sama aku 5.000, ya nggak dibayar. Sedangkan aku lagi BU nih, lagi butuh uang nih, 5.000-nya penting banget nih, ya. Kita udah bikin perjanjian sebelumnya, kalau nggak bayar dan sampai 30 hari masih nggak bayar, maka kita akan menyelesaikan sengketanya di pengadilan, ya. Pengadilannya di mana? Pengadilannya di domisili tergugatnya. Misalkan
Dalam hal ini yang ngutangin aku belum bayar nih rumahnya di Bekasi, ya udah kita ke pengadilan yang ada di daerah Bekasi, pengadilan negeri tingkat 1 ya. Nah, bagaimana prosedurnya, ya proses prosedurnya itu yang mengatur hukum acara perdata. Ya, contoh, kepada pengadilan siapa nih aku mengajukan gugatan, ya. Berapa hari nih aku maksimal ngajuin gugatan sampai dianggap nanti tidak angus ya. Terus kalau aku udah masukin gugatan ke pengadilan, itu berapa lama aku perlu proses lagi setelah itu. Itu hukum acara ya di bidang peradilan perdata. Acara pidana sama aja ya, bedanya kita lebih luas nih ya. Misalkan kalau ada orang yang mencuri barang kita tahu orangnya siapa, kita mau laporin ke polisi. Nah, batas laporin ke polisi berapa hari itu acara pidana yang mengatur ya prosedurnya. Kalau bicara soal malingnya ini bisa dikenain pasal berapa, itu bukan acara pidana, itu hukum pidana ya. Kalau acara pidana spesifik ke prosedur. Contoh, kita mau nangkep penjahat ini si A. Nah, berapa lama kita boleh ngurung dia di penjara nih, nahan dia di penjara sampai nanti dipanggil ke pengadilan. Atau misalkan boleh nggak kita ngegeledah dia, rumah dia kita geledah, boleh nggak? Larangannya apa sih? Batasnya apa sih? Itu hukum acara pidana ya. Yang diatur adalah proses prosedur untuk mendukung terlaksananya proses peradilan pidana. Kalau peradilan tata usaha negara atau PT-UN, itu sama juga, hukum prosedur juga. Bedanya apa? Kita bicara soal sengketa antara warga negara atau badan hukum gitu ya, dengan negara itu sendiri. Dalam hal ini pejabat pemerintah. Jadi bisa kita ribut dengan pejabat pemerintah orangnya gitu ya, atau ke instansinya langsung, badannya langsung. Ya, misalkan kita ngajuin izin untuk buka lahan, ya izin misalkan kita izin pembukaan hutan gitu ya. Kita udah dapat, pas dicek ternyata kok izinnya cuma 5 tahun. Padahal peraturannya bilang izinnya ini bisa dikasih minimal 8 tahun. Nah, kan ada perbedaan tuh, ya. Ada kesewenang-wenangan nih dari pemerintah yang harusnya ngasih 8 tahun tapi ngasih cuma 5 tahun. Anggap aja seperti itu. Karena kita merasa dirugikan, kita merasa, wah ini merugikan saya ini. Saya udah bikin target keuangan selama 8 tahun, tapi kalau cuma 5 tahun kan saya harus ngepres lagi budgetnya. Saya butuh manggil orang lagi, bayar orang lagi. Belum lagi saya harus cancel beberapa hal. Vendor-vendor udah keburu datang. Kalau dia bilangnya 5 tahun kan nambah vendor. Vendor yang lama bisa nggak suka nih sama kita karena ada perubahan kerjasama kan. Kita dirugikan ya secara nyata nih, secara material. Kemana kita mengajukannya? Bukan ke pengadilan negeri perdata, bukan ke peradilan pidana juga, tapi ke yang namanya peradilan tata usaha negara atau PTUN, ya pengadilan tata usaha negara. Ya, bedanya apa PTUN? PTUN berarti kita mempersengketakan keputusan tata usaha negara, ya atau tindakan tata usaha negara. Jadi kalau misalkan rumah kita digusur, ya rumah kita digusur oleh dinas A di provinsi A, gitu. Tapi selama mau digusur kita nggak pernah dapat surat, kita nggak pernah diberitahu, kita juga nggak dapat ganti rugi. Wah, dirugikan banget ini. Kemana kita mengajukan ya, untuk kita minta ganti kerugian? Bisa lewat peradilan tata usaha negara. Gitu ya. Jadi konsepnya kalau perdata pidana itu negara bisa terlibat, iya. Tapi kalau peradilan tata usaha negara, negara pasti terlibat karena negara sebagai pihak di sini. Ya. Keempat, hukum pemerintah daerah. Ini berarti kita belajar soal pemerintahan di tingkat di bawah pusat. Kalau kita bicara pemerintah pusat, kita bicara presiden dan wakil presiden dan para menteri. Ingat ya, presiden, wakil presiden, dan para menteri. Itu kita bicara pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah itu ada 3 ya. Ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten garis miring kota, dan yang ketiga itu kita mengenal ada pemerintah desa. Ya. Jadi ada 3 pemerintahan daerah nih yang diakui di Indonesia. Provinsi pastinya teman-teman udah paham ada 34 provinsi di Indonesia, itu semua pemerintah provinsi ya. Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Bengkulu, Pemprov Kalimantan Timur, itu semua provinsi. Provinsi terdiri atas kabupaten atau kota. Kalau di Jakarta itu karena dia ibu kota, sistemnya spesifik. Nama kotanya itu kota administrasi. Jadi kalau Jakarta Timur itu nama resminya Kota Administrasi Jakarta Timur. Ya, makanya itu wali kota dari Jaktim, wali kota dari Jakarta Pusat, itu nggak ada pilkadanya teman-teman. Kalau teman-teman ke daerah, itu ada pilkada wali kota Bekasi, pilkada wali kota Palembang, itu ada pemilihannya itu wajib via pemilihan kepala daerah. Kalau di Jakarta nih kita di Jakarta nggak pernah kan ada pilkada wali kota Jakarta Timur. Ayo pilih ya calon wali kota nomor 1, nggak ada gitu kan karena semua di
dipilih langsung sama gubernur ya. Jadi gubernurnya ini di Jakarta punya kewenangan khusus karena daerahnya ibu kota. Makanya itu kita mengenal ada daerah khusus dan juga ada daerah istimewa. Contoh Yogyakarta. Yogyakarta kenapa daerah istimewa? Karena masih memberlakukan sistem kekerajaan ya. Ningrat-ningrat di Jogja tuh ya sultan di Jogja otomatis gubernur gitu. Jadi istimewa. Kalau khusus itu biasanya di Papua Barat ya, di Jakarta itu ada otonomi khususnya gitu ya. Jadi pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten kota atau desa. Desa ini setara sama kelurahan ya. Jadi urutannya pemerintah pusat negara ya, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, garis miring desa. Kelurahan nama desa tuh setara ya. Nanti di bawah kelurahan tuh ada RT sama RW ya. RW dulu, baru RT, baru kepala keluarga masing-masing. Ya, baru kita individu. Ya. Itu untuk pemerintahan daerah ya, simpelnya seperti itu. Jadi kita bicara negara kesatuan. Kalau di negara federal, pemerintahan daerahnya beda lagi ya. Presiden yang di tingkat negaranya, federalnya, itu di dalamnya mengurusi juga negara bagian. Jadi seakan-akan tuh ada negara di dalam negara. Kenapa disebut seperti itu, Kak Abdur? Karena negara bagian ini bisa mengatur sendiri ya, bisa mengatur sendiri hukum di daerah dia gitu. Lah, di Indonesia juga bisa Kak, pemerintah daerah pengen ngatur sesuai dia ya bisa, emang bisa. Cuman untuk beberapa hal tertentu itu wajib pemerintah pusat yang ngurus. Contoh perizinan di bidang sumber daya alam ya, dari yang dulunya daerah sekarang pindah ke pusat. Ya, perizinan tentang pertanahan yang ngeluarin pasti Menteri Agraria. Teman-teman mau beli tanah, pengen dapat sertifikat pasti dari Kementerian Agraria, Badan Pertanahan Nasional. Nggak ada tuh Dinas Pertahanan Kabupaten A, nggak ada, karena semuanya mengacu ke Kementerian Pertanahan atau Agraria. Gitu ya. Terakhir ada hukum lingkungan. Kita mengenal hukum lingkungan ini pastinya hukum yang berkaitan sama lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ya, kita bicara soal perubahan iklim, kita bicara soal perizinan sumber daya alam. Kalau kita pengen nambang itu ada izin apa enggak gitu. Kalau kita pengen nambang tapi kita bukan perusahaan, bisa nggak sih kita perorangan tuh melakukan pertambangan? Nah itu ada pengaturannya juga di hukum lingkungan. Kita pengen buka pembangkit listrik tenaga nuklir nih, boleh nggak sih di Indonesia swasta buka PLTN? Nah, itu ranahnya hukum lingkungan ya. Apalagi misalkan kalau misalkan pengen bikin PT itu perlu ada AMDAL nggak sih? Perlu ada persetujuan lingkungan nggak sih? Nah, itu hukum lingkungan juga lagi-lagi. Jadi kita bicara soal perlindungan dan pengelolaan dari lingkungan hidup ya. Itu hukum lingkungan. Oke, udah semua untuk semester 1 sampai 4. Demikian. Misalkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke yang bagian berikutnya. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, sebelum aku lanjut, ini ada yang baru masuk teman-teman, ada link dari panitia. Ini aku copos lagi, in case ada yang baru join. Silakan diisi untuk kepentingan absensi teman-teman ya. Bukti bahwa teman-teman hadir di kelas pada 1 bulan ini gitu ya. Nah, ini banyak nih. Semester 5 sama 6. Semester 5 ini biasanya udah masuk ke semester peminatan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini sudah mengambil peminatan. Peminatan itu adalah konsentrasi. Jadi teman-teman itu kalau ngambil hukum itu ada percabangannya lagi. Ya, misalkan mau hukum apa, spesifik di hukum apa, kan hukum banyak nih, ada puluhan nih ya. Hukum perdata, pidana, adat, lingkungan, internasional, perdata internasional, dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin semuanya tuh kita memahami itu semua. Gunanya kita ngambil peminatan itu adalah agar kita spesifik ahli di satu bidang. Cuman kalau buat S1, teman-teman, nggak perlu khawatir, peminatannya itu hanya sekadar buat penulisan skripsi aja. Ya, biasanya tuh udah spesifik di S2. Di UI, S2 itu udah peminatan dari awal. Jadi dari semester 1 pun udah ngambil peminatan. Kalau saya S1, ya, itu kita baru peminatan itu semester 5. Ya, bisa di semester 4 kalau misalkan IP-nya bagus ya dan bisa ngambil banyak SKS. Cuman normalnya itu di semester 5. Ya, jadi kalau S1 itu peminatannya baru bisa diambil di semester 5. Di awal kita hukum dulu secara umum, ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari George Kim.
Kak, semisal petugas hukum mau menangkap tersangka, tapi nggak ada surat penangkapan, apakah tersangka bisa melakukan pembelaan? Bisa, ya teman-teman jangan mau ditangkap kalau nggak jelas nih siapa nih, nggak ada suratnya, nggak jelas juga perintahnya dari siapa ya. Jadi harus selalu minta, ya harus selalu minta dan pastikan teman-teman ingat teman-teman selama belum ketok palu nih hakimnya, belum memutuskan suatu putusan, teman-teman ini belum bersalah ya. Meskipun teman-teman tersangka, teman-teman tuh belum bersalah. Teman-teman lagi di pengadilan pun, lagi proses sidang, teman-teman belum bersalah. Makanya di pidana itu kita mengenal adanya presumption of innocence, ya. Asas praduga tidak bersalah. Selama dia belum dinyatakan bersalah oleh hakim, ya dia nggak salah. Gitu. Karena dia nggak salah dan belum salah gitu ya dia punya hak untuk tidak dianggap salah. Termasuk kalau misalkan mau ditangkap, ya harus jelas surat penangkapannya di mana. Kalau pengen digeledah rumahnya, ya harus kabarin dulu sekian hari gitu. Jadi ada perlindungan hak-hak teman-teman meskipun teman-teman statusnya tersangka gitu. Jadi kita mencoba untuk jangan sampai nih kita mempersangkakan sesuatu ke seseorang tapi kita sendiri malah menyalahi hak asasinya dia sebagai manusia. Padahal dia sendiri belum tentu salah loh. Gitu. Jadi kita pastikan perlindungan hukum itu berjalan dua arah, teman-teman, ya. Jangan sampai kita niatnya baik tapi cara melakukannya buruk gitu. Kan kita mencoba untuk melindungi hak orang lain dengan kita ingin hak kita terpenuhi juga gitu. Itu dari George Kim, pertanyaannya bagus banget. Thank you George, itu buat jawabannya, semoga menjawab. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum aku lanjut ke semester 5 dan 6, silakan. Oh, berarti Kak, permisi mau bertanya. Oh Ya, iya saya boleh. ingat. Ya, Boleh, jadi boleh. kalau misalnya ya contoh kayak misalnya di kantor gitu, terus ada kayak petugas polisi mau izin lihat CCTV tapi kayak nggak ada suratnya gitu, itu kalau kita nolak nggak masalah berarti? Ya, thank you George. Teman-teman bisa menolak, teman-teman punya hak untuk menolak karena nggak bisa kita main datang aja gitu kan. Meskipun emang bener polisi nih, beneran polisi, dia mau lihat CCTV harus ada suratnya ya dari pengadilan atau surat dari kepolisian. Soalnya dalam kasusku kan kayak semisalnya ya kan kita nggak tahu apakah ini beneran polisi atau cuman orang yang pengen lihat selak-selak CCTV-nya kita di mana gitu. Jadi aku kayak Oh, oke. kalau kayak gitu kalau misalnya mau ditolak kayak ya apakah boleh? Oke, thank you George. Jawabannya boleh, boleh banget ya. Apalagi kalau orangnya jelas-jelas nggak punya surat gitu ya. Tapi yang teman-teman boleh tahu juga adalah kadang tuh ada unsur paksaan yang memang tidak bisa dihindari gitu ya. Contoh misalkan terduga teroris ya kadang-kadang di beberapa kasus nggak perlu kita nunjukin surat karena kan kondisinya cepet nih, fast pace gitu ya. Kita misalkan lagi kejar-kejaran sama teroris gitu ya, kita pengen geledah atau kita pengen apa, nah itu biasanya ada pengecualian tuh untuk tergantung tindak pidana yang diduga itu apa gitu ya. Cuman secara umum kalau misalkan di luar itu teman-teman boleh melakukan pembelaan dengan cara menolak gitu. Ini nggak ada suratnya, nggak jelas, boleh menolak. Cuman teman-teman harus paham konsekuensinya juga ya. Konsekuensinya apa? Takutnya ada beberapa kondisi di mana memang suratnya lagi nggak ada gitu, tapi tetap teman-teman punya hak untuk meminta itu gitu. Paling nggak teman-teman tahu ini bahwa penangkapannya itu real, sah gitu kan, dan bukan diada-adain. Gitu ya George ya. Jadi jawabannya bisa banget dan itu memang hak teman-teman untuk meminta kejelasan dari peristiwa yang penangkapan yang sedang terjadi. Gitu ya. Itu Oke, untuk terima kasih Kak. siap, sama-sama George. Itu untuk penangkapan. Ini bagus banget pertanyaannya George ya tentang hak gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman mikir, aduh aku dikira pencuri nih, padahal aku nggak nyuri. Tetap teman-teman meskipun sudah disangka oleh 1.000 orang gitu ya, 1.000 orang bilang teman-teman pencuri. Tapi kalau hakimnya belum memutuskan, ya teman-teman belum pencuri secara hukum gitu ya. Jadi kita harus tahu boundaries dari hak dan kewajiban kita. Itu oke kita lanjut semester 5 dan 6. Semester 5 sesuai yang aku bilang udah mulai spesifik ya. Udah ada hukum hak asasi manusia, hukum hak kekayaan intelektual, itu tuh seperti paten ya, hak cipta, ya. Misalkan apalagi hak hak cipta, paten, desain sirkuit ya, yang di komputer tuh itu juga bisa tuh, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, ada banyak ya. Itu hukum haki ya. Jadi kalau teman-teman bikin konten di YouTube dicopas sama orang, nah itu persoalan haki tuh, persoalan copyright, persoalan intellectual right, property right ya.
hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ini misalkan teman-teman lahir dari keluarga orang tuanya itu Belanda sama Jepang. Teman-teman lahirnya di Indonesia. Nah, ini kita ngikut hukum yang mana nih ya? Hukum orang Belanda nih si bapak atau ibunya orang Jepang atau Indonesia tempat kelahiran kita. Nah, itu persoalan hukum perdata internasional. Ada titik di mana ini menjadi persoalan luar negeri juga. Contoh lagi misalkan teman-teman ada sengketa di luar negeri ya, teman-teman itu melakukan pencurian di negara A gitu. Ternyata teman-teman kalau di negara A teman-teman itu diadilinya harusnya sama negara sendiri gitu. Nah, itu persoalan hukum perdata juga internasional ya. Hukum pajak ini bicara soal perpajakan ya, pajak yang ada di makanan teman-teman. Kalau beli makanan di restoran kan ada tambahan 15.000 tuh biasanya. Ada PPN-nya gitu ya. Itu pajak gitu ya. Kenapa kita ada pajak ya? Karena kita tinggal di negara menyediakan fasilitas, maka ada pungutan gitu. Pungutan yang sifatnya bisa dipaksakan gitu. Kuliah kerja nyata KKN. Nah, ini tergantung kampus. Kalau di UI nggak ada KKN ya. KKN itu biasanya ke desa-desa kita pengabdian ya. Kalau anak hukum biasanya mungkin sosialisasi peraturan gitu ya, atau sosialisasi tentang cara bikin sertifikat tanah ya, pendaftaran sertifikatnya seperti apa dan sebagainya. KKN itu seperti itu ya. Kemahiran tuh kalau di UI itu namanya PLKH ya. Aku lupa PL-nya tuh apa, cuman KH-nya tuh keterampilan hukum. Jadi spesifik teknis. Misalkan kita belajar negosiasi, ya cara negosiasi dengan klien seperti gimana. Kita bicara perancangan kontrak, nanti kita diajarin bikin kontrak ya. Kemahiran hukum administrasi negara, peradilan semu internasional, kita jadi simulasi tuh. Kita ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi pengacara. Itu kemahiran hukum ya. Kalau di Unpad namanya kemahiran hukum. Selain itu semester 5 udah mulai spesifik untuk nulis skripsi. Kalau di UI itu semester 6 atau 7 ya. Tapi itu kita seminar dulu. Tapi nggak semua peminatan juga ada seminarnya ya. Kadang ada yang langsung skripsi bisa ya. Itu semester 5 ya. Semester 6, nah ini udah mulai spesifik. Sama, kurang lebih sama. Mata kuliahnya tuh udah sifatnya tuh sangat-sangat spesifik, sifatnya opsional, teman-teman bebas memilih selama itu peminatan teman-teman. Ya. Di luar itu teman-teman bebas mau ngambil mata kuliah apapun selama SKS-nya mencukupi gitu ya. Jadi kalau di kuliah itu teman-teman untuk yang masih SMA, di kuliah itu sistemnya ada SKS ya, sistem satuan kredit semester ya, SKS. Nah, SKS ini kita hitung berdasarkan nilai kita di semester sebelumnya. Jadi kalau semester 1 IPK-nya bagus, IP-nya bagus, semester berikutnya kita bisa ngambil banyak mata kuliah SKS-nya. Ya. Kalau nilainya jelek, semester yang bisa diambil SKS-nya juga ikut sedikit gitu ya. Jadi mengikuti ketentuan masing-masing di kampus. Kalau di UI di atas 3,5 tuh udah bisa ambil 24. 24 SKS itu beda-beda. Ada satu mata kuliah 3 SKS. Kalau tugas akhir teman-teman bisa lihat tuh, tugas akhir tuh 5 SKS ya. Untuk kemahiran hukum 4 SKS. Ada mata pelajaran yang 1 SKS, contoh seminar, penelitian dan sebagainya. Jadi tergantung dari kompleksitas mata kuliahnya. Kalau emang mata kuliahnya lebih banyak praktik, biasanya SKS-nya lebih gede. Gitu. Untuk lulus sarjana minimal tuh di kampus secara umum tuh 144 ya. 144 SKS yang bisa diselesaikan paling cepat tuh biasanya 7 semester atau 3,5 tahun ya. Apakah ada Kak Abdur yang semester 6 selesai? Seingat aku nggak ada di Indonesia, paling cepat tuh semester 7. Kalau S2 bisa 3 semester, 1,5 tahun. Karena emang minimalnya cuma 40 SKS gitu ya. Nggak sebanyak S1. Karena emang normalnya S2 juga 2 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun juga termasuk lama sebenarnya. Ya jadi seperti itu. Oke, any question? Ada pertanyaan sebelum aku lanjut? Oke, tidak ada ya.
Nah, ini untuk yang teman-teman lihat di atas nih, ini yang kita namakan sebagai mata kuliah peminatan dan pilihan. Ya, peminatan itu wajib kalau teman-teman ambil peminatan tersebut. Kalau mata kuliah pilihan, itu nggak harus peminatan tertentu ya, bebas. Nah, di Unpad, itu tuh namanya macam-macam nih, ada semester ganjil sama genap. Ya, teman-teman bisa ambil macam-macam ya, dari hukum kesehatan, ya, hukum penitensier, sosiologi hukum, sejarah hukum, ya, politik hukum, antropologi hukum, hukum ASEAN, ya, bahasa Inggris hukum, banyak banget. Ya. Ini bebas, tergantung kampus masing-masing. Ada kampus yang udah memetakan yang wajib ini, yang wajib ini. Ada kampus yang, oke, kamu kalau pengen lulus sekian SKS, yang diambil bebas apa aja. Selama yang diambil itu A, B, C, D, ini ada. Nah, jadi ada yang wajibnya, ada yang opsionalnya. Kalau nanti teman-teman kuliah, ambil hukum, yang penting paham soal mana yang wajib, mana yang opsional. Ya, jangan sampai ketukar. Ya, jangan sampai keasikan ngambil yang opsional, padahal yang wajibnya juga harus diambil. Malah harusnya diprioritasin itu dulu. Gitu ya. Ini nggak akan kita bahas satu-satu. Ya. Satu, karena banyak. Dua, karena teman-teman pasti di sini hanya ingin dapat gambaran umumnya aja. Jadi secara umum, yang bisa teman-teman pahami adalah hukum itu seasik itu. Ya. Banyak banget jenisnya. Hukum kesehatan ada, ekonomi syariah ada, teknologi ada, semua ada hukumnya. Ya, sesuai pertemuan pertama, kesimpulannya adalah semua itu ada hukumnya. Jadi teman-teman bebas di sini untuk memilih peminatan teman-teman. Kak Abdur, ngaruh nggak sih kalau kita ambil peminatannya tertentu gitu? Ada yang lebih diutamain nggak sih? Jawabannya nggak ada. Teman-teman mau ngambil hukum apapun bebas. Cuman yang namanya preferensi orang, perusahaan gitu ya, pasti ada preferensi. Contoh kalau kita pengen kerja di bank ya baiknya ngambil hukum ekonomi, ya kan? Kak Abdur, aku pengen jadi politikus ya silakan ambil hukum tata negara gitu. Kak Abdur, aku pengen jadi diplomat, silakan ambil hukum internasional. Kak Abdur, aku pengen jadi diplomat tapi nggak ambil hukum internasional, boleh nggak? Boleh banget. Karena kan diplomat kan syaratnya kan SH, sarjana hukum. Ya, lulus tuh nanti kita sarjana hukum. Bukan sarjana hukum perdata SAP, bukan. Bukan sarjana hukum bisnis SHB, enggak. Semuanya SH. Ya, ingat yang spesifik itu cuma di S2 aja. Ya, S2 itu sudah peminatan dari awal. Gitu ya. Oke, peminatannya ini tadi udah kita bahas ya. Dan sesuai penjelasan ini biasanya baru bisa diambil tuh di semester 5. Kalau S2 dari awal gitu ya. Kalau S1 kita yang wajib-wajib dulu baru ngambil yang peminatan. Nah, ini versi ini yang UI ya. Ini dari UI ya. UI itu sesuai yang aku bilang sudah 14 ya. Jadi ada praktisi hukum, ini yang hukum acara ya, hukum prosedur di peradilan, perdata, hukum perseorangan, hukum Islam, hukum yang di sumber hukumnya itu diambil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas, dan sebagainya. Hukum adat ini hukum yang biasanya diberlakukan di suku-suku tertentu, di daerah tertentu. Hukum ekonomi bicara soal ada pihak yang menguntungkan, ada pihak yang diuntungkan. Hukum teknologi kita bicara soal cyber law, ya, perlindungan data pribadi. Kita bicara soal aset-aset teknologi, ya, misalkan boleh nggak sih perusahaan itu, perusahaan Facebook misalkan, data yang mereka punya tentang kita itu dikasih ke perusahaan lain tuh boleh apa enggak? Kapan sih boleh, kapan sih nggak boleh gitu. Hukum pidana kita bicara soal seseorang atau badan yang melanggar peraturan negara di bidang pidana. Ya. Pidana itu bicara soal rasa nurani di dalam hati. Contoh, membunuh orang itu kan tanpa kita punya hukum pidana gitu ya. Yang namanya membunuh orang, orang tersayang kita dibunuh gitu ya, keluarga kita dibunuh, kita pasti kesel dong. Kita merasa, wah nggak bener nih, kok keluarga saya dibunuh gitu. Nah, hukum pidana tuh asal mulanya seperti itu teman-teman. Mencoba untuk melindungi ya ketertiban dalam masyarakat yang memang dianggap lumrah dan wajar gitu. Beda sama hukum perdata. Hukum perdata tuh seiring perkembangan ya. Contoh misalkan hukum perdata untuk antara negara ke masyarakat gitu ya. Itu kan dulu belum ada konsep negara, cuman akhirnya muncul gitu. Kalau pidana tuh biasanya bersumber dari hal-hal yang dari dulu udah ada. Ya, pembunuhan dari dulu nggak boleh. Pencurian dari dulu nggak boleh. Gitu. Hukum tata negara udah dibahas, HAN, administrasi negara sudah dibahas, agraria itu tanah, keuangan publik dan perpajakan. Nah, ini di UI ada ya, bicara soal APBN, bicara soal APBD. Gimana sih cara transfer APBN pajak kita ke daerah-daerah.
desa tuh dapat berapa miliar sih satu desa. Kalau provinsi ini sama provinsi ini di luar pulau tuh perbedaannya apa sih keuangannya yang dikasih. Lingkungan udah, perburuhan itu kita bicara soal hubungan antara kita sebagai penerima kerja dengan pemberi kerja perusahaan gitu ya. Yang terakhir juga sudah dibahas, perdata internasional, internasional publik, dan hukum masyarakat itu bicara soal hukum di dalam masyarakat dan perkembangannya. Ya, jadi bagaimana hukum itu berkembang seiring masyarakat berkembang. Ya, jadi kita bicara soal hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Gitu ya. Oke, ini di UGM kurang lebih sama teman-teman ya. Hukum pidana, perdata, namanya aja beda-beda. Kalau di UI itu namanya hukum ekonomi, ya, hukum ekonomi. Kalau di UGM namanya hukum bisnis, sama aja ya. Kalau di UI itu namanya hukum perburuhan. Kalau di UGM namanya hukum ketenaga kerjaan, sama aja. Ya, jadi cuman masalah nomenklatur aja, ya. Nah, ini struktur kalau kita berargumen di hukum tuh penting kita pakai pola ini ya, IREC namanya, issue, regulation, application, conclusion. Contoh, isunya adalah permasalahan yang mau dibahas itu adalah boleh nggak sih kita menikah dengan warga negara asing? Ya, itu pertanyaannya. Regulation-nya adalah Undang-Undang tentang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Ya. Application-nya maka kita baca isi Undang-Undang Perkawinan itu apa, konteksnya apa yang mau dipermasalahkan. Contoh, Undang-Undang Perkawinan membolehkan kita nikah sama warga negara asing. Pertanyaannya awalnya adalah, boleh nggak kita WNI nikah sama asing? Berarti conclusion-nya adalah WNI boleh nikah sama asing. Dengan ketentuan bla 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 bla. Sesuai pasal dari bla 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 Undang-Undang Perkawinan. Ya, jadi strukturnya sesimpel itu. Ya, issue, application, issue, regulation, application, dan conclusion. IREC. Ya, ini adalah struktur dari argumen hukum. Bagaimana kita menyampaikan secara ringkas. Oke, aku akan lanjut setelah sesi kalau ada pertanyaan. Silakan. Oke, ini tips untuk legal argument. Kalau tadi ini adalah strukturnya IREC ya. Kalau ini tipsnya ya. Ada pertama build argument. Argument itu diibaratin kita pengen motong buah, ya kita pakai pisau kan. Pisau kita tuh apa? Ya. Pastiin pisaunya tajam. Jangan sampai pisaunya nggak tajam. Kalau pisaunya nggak tajam, buahnya tidak terbelah. Berarti argumen kita nggak tepat sasaran dong kalau nggak terbelah. Pertama kita harus baca faktanya, read the facts ya. Contoh, boleh nggak kita kawin atau nikah sama warga negara asing? Kita baca dulu fakta-faktanya. Ya, apa yang dimaksud warga negara asing? Apa yang dimaksud dengan nikah? Kalau kita nikah tapi nggak ada pestanya, itu nikah nggak? Kalau kita nikah tapi KUA nggak tahu, kantor urusan agama nggak tahu, itu menikah bukan? Nah, itu kita harus tahu dulu definisinya. Read the facts. Ya. Identify who you are representing. Kita harus cari tahu dulu, kita ini merepresentasikan siapa? Oh, kita nanyanya ke WNI. WNI ada nanya ke kita tentang boleh nggak dia nikah sama WNA. Maka kita analisis berdasarkan perspektif WNI. Kalau WNA yang nanya ke kita harus tahu juga negara dia gimana hukumnya. Gitu. Compile a list of arguments. Jadi kita list aja dulu. Boleh nikah dengan WNA dengan catatan A. Nggak boleh, alasannya adalah A, B, C, D. Jadi kita list. Ya. Imagine you're representing the other side. Jadi kalau misalkan kita membela WNI, tapi kita pengen memberikan legal argument yang baik, maka kita harus posisikan diri seolah-olah kita juga membela yang asing, warga negara asingnya. Kalau misalkan klien kita warga negara asing, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya. Tips and tricks of writing, knowing your purpose, tahu tujuannya, setting up your document, ya. Teman-teman harus rapih. Ini orang hukum tuh harus rapih, ya. Karena kalau nggak rapi itu mempengaruhi analisis hukum kita. Jangan sampai kita analisis hukumnya ngaco hanya karena teknisnya salah. Contoh, nenek, aku ingin bertemu nenek, gitu. Tapi beda soal kalau misalkan nenek aku ingin bertemu nenek. Nah, itu beda ya. Kalau yang pertama kita ngomong ke nenek, "Nenek, aku ingin bertemu nenek." Itu. Tapi kalau nenek aku ingin bertemu nenek, seolah-olah ada dua nenek nih, ya. Ada nenek aku dan nenek nggak tahu siapa. Di mana nenek aku ingin bertemu sama si nenek ini.
Gitu. Jadi perbedaan seperti ini secara hukum juga punya implikasi yang berbeda. Kalau implikasinya berbeda dan kita tidak bisa membedakan dua hal tersebut, maka kita tidak memberikan saran hukum yang tepat dan sesuai sasaran. Gitu. Jangan sampai itu terjadi. Ya, ingat, dalam sebuah struktur argumen hukum yang baik, maka kita memperhatikan daripada fakta-fakta yang ada. Read the facts. Ya. Sentence construction yang tadi sama ya, membentuk kalimat dengan baik dan benar. Referencing ya, kalau kita mengutip dari suatu sumber, kita kutip sumbernya. Using word appropriately, jangan sampai kita pakai kata-kata yang salah. Ya, biasanya yang salah gini. Persentase. Nah, hari ini saya akan memberikan persentase tentang hukum. Ngaco lah. Beda persentase sama presentasi. Biasanya orang tukar tuh. Ya. Yang benar, yang appropriate adalah presentasi. Karena kita memberikan suatu tayangan, suatu presentasi ke orang. Gitu. Kita present. Dari bahasa Inggris kan presentation. Kalau persentase, itu dari kata percentage. Artinya persen. Ya, 100%, 20%. Berapa persentase kenaikan laba PT ABC di tahun ini? Sekian persentase. Itu persentase, bukan presentasi. Jadi jangan sampai kita tidak menggunakan kata-kata secara appropriately. Ya. Terakhir, editing. Nah, ini yang penting banget di dunia hukum. Selesai teman-teman menyusun dokumen hukum apapun, pastikan disunting. Ya. Bahasa Indonesianya editing adalah penyuntingan. Jadi kita lihat lagi, kita edit kalau misalkan masih ada yang salah. Kita koreksi kalau ada yang tidak tepat. Itu gunanya editing. Ya, struktur dari legal argument yang baik adalah yang ringkas tetapi juga yang telah disunting dengan baik. Seperti itu ya. Any question so far? Kita sisa beberapa menit lagi ya. Masih ada 5-an slide lagi, nanti kita baru tutup ya. Oke, ada pertanyaan? Tentang struktur ya. Oh ya, untuk contohnya sudah aku kirim di grup. Itu contohnya aja ya teman-teman, silahkan cek. Udah aku kirim untuk yang filenya namanya pendapat hukum legal opinion ya. Itu contoh yang ringkas ya. Oke, kalau udah sebentar, aku kirim ke Zoom juga ya, in case ada yang WhatsApp-nya lagi error mungkin. Ini silakan teman-teman save di komputer atau handphone masing-masing ya. Nah, itu silakan dibaca struktur legal argument yang 3 halaman ya. Nah, ini contoh legal argument ya. Yang nomor 3 nih, ya. Nomor 3 nih, yang tebal, tulisannya gini. Respondent did not send any notification specifying the lack of conformity within reasonable time. Jadi si responden tuh bahasa Inggrisnya dari tergugat ya. Cuman biasanya konteks claimant dan responden nih untuk arbitrase biasanya ya. Arbitrase itu adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan arbiter sebagai penentu dari penyelesaian sengketanya. Dan biasanya hasil dari, bukan biasanya ya, bahkan setiap hasil arbitration award atau putusan arbitrasenya ya mengikat para pihak. Dan biasanya arbitrase berkaitan sama perdagangan, sektor ekonomi perdagangan, bisnis ya. Kalau pidana nggak bisa arbitrase ya, semua ada pengadilan litigasinya biasa. Kalau soal arbitrase tuh khusus untuk bisnis. Jadi nggak ada tuh arbitrase untuk warisan gitu ya. Arbitrase soal pernikahan gitu ya. Perceraian nggak ada. Jadi hanya untuk sengketa perdata yang sifatnya di ranah bisnis atau ekonomi. Yang 3 itu kita sebut sebagai argumen.
Ya. Argumen kita tuh bilang, kita sebagai claimant kita sebut bahwa responden nih nggak kirim pemberitahuan apapun nih ya tentang lack of conformity dalam jangka waktu yang wajar gitu. Jadi kita nggak nerima apapun. Buktinya apa bahwa si responden tidak mengirimkan, tadi salah sebut, tidak mengirimkan pemberitahuan tersebut. Apa buktinya? Nomor 154 sama 155. Ini bukti kita. Given that respondent should have discovered the lack of conformity as they have deserved the right to examine the case gitu ya, it shall lose its right to rely on such lack of conformity of goods. Jadi kita kasih tahu hukumnya seperti apa, ya. Apa bunyi pasal itu apa, ya. Ini argumen kita untuk mendukung argumen yang gedenya, ya. Jadi ini versi yang ribetnya ya, versi arbitrase, versi bahasa Inggris ya bahwa secara khusus seperti ini. Kalau yang Indonesia seperti ini teman, ya. Jadi ada dua pihak. Argumennya salah satu pihak tuh bilang gini, Britney, ya, si pihak lawan, wajib bayar remaining custom t-shirt sesuai perjanjian jual beli, sell and purchase agreement. Jadi si Britney nih udah dapat t-shirt tapi nggak bayar sisanya. Padahal di perjanjian mereka nih, si Britney dengan kita, Britney antara Taylor gitu ya, pasal 4-nya bilang bahwa purchaser, which is the Britney, ya, si Britney-nya itu sebagai purchaser, must pay to Dark Waters sebagai penjual 50% di tanggal 22 April 2021. 50% sisanya dibayar di tanggal 22 Mei. Tapi ya, si Britney ini have not paid for custom t-shirt for the amount of 50% on the 22nd of May. Dan ini bertentangan sama pasal perjanjian tersebut. Ya. Pasal 1243 KUH Perdata atau Indonesian Civil Code itu bilang compensation for costs, damages, and interest for the breach of an obligation only becomes obligatory if the debtor, after having been declared to be in default, remains in default. Nah, intinya apa teman-teman? Bahasa hukum ini ribet. Intinya gini, ya kita ulang dari awal. Kompensasi atas biaya, kerugian atau bunga, ya, pada suatu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh seseorang, ya, kompensasi ini menjadi wajib, hanya menjadi wajib kalau si debtor, si yang ngutang, ya, yang nggak bayar, ya, dia udah dinyatakan kurang prestasi, ya, atau tidak melakukan kewajiban. Dan setelah dinyatakan kurang prestasi, lu nggak bayar cuy, gitu. Setelah dikasih tahu sama orangnya, sama Taylor nih, masih nggak bayar, remains in default, ya. Atau in case of obligation where he must give or produce something is only given after the lapse of a period of time. Jadi kalau misalkan kewajibannya bukan bayar, misalkan dia wajib produksi setelah tanggal 22, tapi setelah tanggal 22 dia nggak produksi bajunya, itu juga melanggar, ya. Maka perlu adanya kita menyatakan seseorang nih melalui yang namanya somasi, ya. Teman-teman pasti ada yang pernah dengar ya somasi, ya. Ntar gue somasi nih kalau lu nggak lanjutin ini, gitu. Somasi itu semacam surat peringatan tertulis, ya. Ini konteks Indonesia pasal 1243, ya. Dan ini argumen hukumnya bahwa si Britney ini nggak harus bayar. Britney bilang, nanya, dari mana gue wajib bayar? Lu kata siapa bilang kayak gitu? Taylor bilang, lah ini sesuai dengan pasal 4 perjanjian jual beli kita yang bilang bahwa lu harus bayar 50% 22 April, 50% lagi 22 Mei. Gitu. Nah, tuh benar kata George, acaranya Deddy Corbuzier, somasi. Jadi somasi itu bahasa hukum ya. Kalau di Deddy Corbuzier kan podcast ya. Dan kalau di sini somasi itu maksudnya surat peringatan, ya. Peringatan buat apa? Peringatan buat ngasih tahu orang bahwa peringatan dia ini harusnya bayar, dia nggak bayar. Diingetin masih nggak bayar, udah kita bisa ke pengadilan. Gitu. Kak Abdur, boleh nggak kita ke pengadilan tanpa ada somasi? Umumnya nggak boleh. Ada beberapa kondisi yang boleh, cuman umumnya nggak boleh. Ya, kita harus somasi dulu, kasih tahu dulu dia biar dia bayar. Jangan sampai kita nggak ngabarin, gitu ya. Itu hukum di Indonesia seperti itu. Ya. Oke, nah ini jangan pada kabur nih melihat tugas nih. Jadi teman-teman, ada tugas, cuman tidak wajib bagi yang berhalangan, ya, yang lagi sekolah dan tugasnya numpuk gitu ya, nggak wajib, nggak ngerjain, nggak apa-apa. Tapi yang lagi lowong dan pengen belajar hukum langsung dan nanti aku review tugasnya,
ini kesempatan buat teman-teman. Ya, apa tugasnya? Bikin argumen singkat seperti file yang aku kirim tadi. Kalau file yang aku kirim kan 3 halaman, coba bikin versi 1 halaman aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, mau setengah halaman juga nggak apa-apa. Yang penting maksimal 1 halaman. Ya, pelajari tentang apa itu kontrak. Ya, apa sih what is the meaning of contract? Ya, apa itu hukum kontrak? Dan pelajari hukumnya itu namanya KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya buku ketiga. Buku ketiga itu mengatur tentang perikatan. Ya, pelajari itu, coba bikin argumen singkat tentang sesuatu. Ya, misalkan, Kak, aku pernah nih aku pinjemin 10.000 ke temen aku, dia nggak bayar sampai sekarang. Nah, coba dianalisis. Apakah dia tetap wajib bayar? Meskipun udah 5 tahun lamanya nggak bayar gitu. Coba dipelajari, analisis, pilih kasus yang sehari-hari teman-teman aja ya, dan nanti coba cari. Dan hanya cari yang berkaitan sama perikatan ya, berkaitan sama hubungan perdata di buku ketiga. Ya. Akan pusing iya, cuman teman-teman aku cuman pengen tahu teman-teman gimana cara nulisnya. Udah, aku nggak terlalu memedulikan benar apa salahnya karena teman-teman kan bukan orang hukum, lagi belajar ya. Jadi nggak apa-apa salah juga. Ya, yang penting teman-teman tahu aja cara nyusunnya gitu ya. Silakan dibuat ya. Kapan deadline-nya Kak Abdur? Deadline-nya adalah sebelum kelas terakhir, yakni Selasa depan ya. Pastikan udah dikumpul sebelum Selasa depan, nanti aku review, aku kasih feedback. Ya bebas mau dikirim ke grup, mau dikirim personal chat silakan. Nanti aku review, aku ajarin, ya aku kasih tahu benernya di mana, salahnya di mana. Kak, aku lagi ada ujian banyak banget, nggak apa-apa, nggak ngerjain juga. Ya, karena ini tugasnya hanya opsional bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut aja. Ya, itu aja teman-teman. Silakan di screenshot, tapi nggak apa-apa juga nggak di screenshot karena tugasnya nanti PDF-nya aku kirim juga. Ya, sekarang kita lanjut ke, nah ini, ya. Oke, sekarang sebelum aku lanjut, karena kita sisa, udah mau habis ya. Kita sisa 10 menit, 5 menit. Teman-teman yang ada pertanyaan, silakan. Kak, nanti tugasnya di reviewnya dalam pas live meeting gini atau? Oh, oke. Oke, ini bagus nih pertanyaan. Thank you, George. Di reviewnya langsung di WhatsApp chat ya. Jadi tenang aja teman-teman, tugasnya nggak akan ditampilin di layar. Nanti teman-teman kirim ke aku review sebentar, nanti aku kirim balik dengan komentar ya, dengan saran juga ya. Dan nanti kalau udah dikasih komentarnya, teman-teman nggak perlu revisi, kirim lagi ke aku, nggak usah. Ya, cukup di-keep aja untuk keperluan teman-teman nanti ke depan referensi bahwa dari cover seperti ini gitu ya. Jadi cukup dikirim WhatsApp chat atau WhatsApp group, nanti aku kirim feedback-nya di situ ya. Karena sesi kelas keempat, kelas terakhir Selasa depannya, itu kita materi seperti biasa gitu ya. Dan sedikit bahas tugas secara umum aja ya, nggak satu-satu, tapi aku bahas sedikit ya. Oke, terima kasih Kak. Siap. Oke, thank you George. Oke, pertanyaan simpel, mengapa orang membuat kontrak? Simpelnya adalah karena kalau nggak dibuat kontraknya, gampang dibodohi sama orang ya. Abdur, boleh nggak kita bikin perjanjian tanpa kontrak alias lisan? Boleh. Indonesia itu mengakui itu perjanjian secara lisan. Ya. Tapi kalau perjanjian secara lisan itu cenderung multitafsir. Ya. Ntar kayak begini lagi kasusnya. Waktu itu lu ngomongnya nggak gitu ke gua, lu ngomongnya A, terus kita balas. Oh enggak, gue inget banget, lu ngomongnya B. Nah kalau kayak gini gimana nih cara nentuin yang bener? Orang dua-duanya ngakunya A sama B, gitu. Gunanya kontrak itu tertulis ya, secara praktik tuh dipahami sebagai perjanjian tertulis. Kalau ditulis di kertas, mau yang satu nyangkal gimana pun, kalau kertasnya yang kita tanda tangan berdua nyebutnya B ya B gitu kan. Jangan si pihak yang ngomong enggak dulu A. Ya mungkin itu menurut lu, tapi ini kertas yang lu tanda tangan ngomongnya B dan lu udah baca sendiri, lu setuju sama perjanjian gitu. Jadi kontrak itu kenapa penting, kenapa orang perlu buat kontrak, ya untuk menghindari sengketa gitu ya, untuk menghindari kesalahpahaman, perbedaan penafsiran ya. Itu kenapa orang bikin kontrak ya. Nah, hukum yang berlaku ya. Tulisan pasalnya seperti ini. This agreement is governed by and is to be construed in accordance with English law with this agreement. Jadi kalau misalkan ada sengketa ya, perjanjiannya ini menimbulkan sengketa karena beda pendapat nih antara para pihaknya,
Di sini dibilang di perjanjiannya bahwa nanti yang ngatur itu hukum Inggris, hukum Britania Raya, hukum United Kingdom, ya. Jadi nanti kita nggak pakai tuh KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, kita nggak pakai. Kita pakainya English law, ya. Karena itu saat kita bikin perjanjian dan kontrak, nanti teman-teman udah gede ya, ini kan masih teman-teman masih pada belajar, cuma nanti kalau udah gede akan bersinggungan dengan kontrak, ya. Pengen daftar pekerjaan di perusahaan, tanda tangan kontrak. Teman-teman mau beli barang, tanda tangan kontrak. Teman-teman mau beli rumah, nanti tanda tangan akta jual beli. Jadi akan bersinggungan dengan kontrak. Kontrak tuh namanya banyak ya, ada kontrak, ada akta, ya, ada surat perjanjian, ada nota kesepahaman, ya, banyak namanya. Tapi intinya kalau dia bentuknya kontrak dan tertulis ya namanya kontrak, gitu ya. Jadi pasal yang ini nih, yang di merah-merahin ini ya bukan berpotensi ya, akan diadili nanti dengan hukum Inggris kalau misalkan ada sengketa. Ya. Penting tuh kita belajar hukum yang berlaku, governing law namanya ya. Emang bisa kabur kita orang Indonesia janjian sama orang Indonesia tapi pakai hukum Inggris ya bisa. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya di KUH Perdata. Setiap perjanjian itu seakan-akan seperti undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi selama nggak bertentangan, ya bebas kita mau bikin perjanjian apapun. Jual beli sapi, boleh. Jual beli kodok, boleh. Jual beli cicak, silahkan. Tapi kalau jual beli hewan yang dilindungi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, ya satwa-satwa yang terancam punah, boleh nggak? Ya nggak boleh. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur semuanya seakan-akan itu kebebasan. Ya iya, bebas. Cuman kecuali hal-hal yang dilarang secara tegas. Gitu. Oke, ini terakhir, ini penting banget, tapi aku sebelum masuk ke sini, any question, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini terakhir, ini penting banget. Ini akan keluar terus ya. Syarat sah perjanjian, ya. Gue minjem dong, utang sama lo 10.000. Oke deh, gue kasih 10.000, gitu. Tapi ternyata 10.000-nya dipakai buat beli narkoba. Nah, perjanjiannya nggak sah tuh. Kenapa? Karena ada 4 syarat. Ya. Kesepakatan. Jadi kalau misalkan, gue pinjam uang lo ya 10.000. Terus pihak yang lawannya mungkin, gue nggak setuju, enggak, gue nggak minjemin. Ya, perjanjiannya nggak sah. Orang nggak ada kesepakatan. Kalau ternyata duitnya diambil paksa, ya itu perjanjiannya nggak sah. Jatuhnya bisa penipuan itu. Ya. Cakap hukum, artinya kita orang yang cakap secara hukum, kalau misalkan minimal 18 tahun untuk menikah, ya udah minimal 18 tahun. Kalau ada yang menikah di umur 16 tahun, ya nggak sah. Nggak cakap hukum, orang minimal 18 tahun. Gitu. Atau misalkan ada anak kecil biasanya artis-artis cilik nih, Rafathar gitu ya. Rafathar pengen tampil di Trans TV misalkan. Ya, tanda tangan kontrak Rafathar ke Trans TV ya bukan Rafathar masih kecil, belum punya KTP. Yang tanda tangan siapa? Raffi Ahmad sama Nagita selaku orang tua. Gitu. Jadi cakap hukum itu adalah kapan kita secara hukum itu bisa dikatakan dewasa untuk mengadakan perjanjian. Ya. Adanya suatu sebab, nggak bisa kita perjanjian nggak ada apa-apanya. Gue pengen janjian nih sama lu. Janjian apa nih bro? Nggak ada. Ya udah janjian aja gitu, nggak ada yang dijanjiin. Ya nggak bisa. Harus ada sebab tertentunya, ada hal tertentunya. Ya. Klausa yang halal maksudnya ya. Ini maksudnya adalah kita memperjualbelikan, kita mengadakan hubungan ke transaksi yang tidak dilarang oleh hukum. Nah, ada 2 syarat subjektif dan objektif. Ya, jadi yang nomor 1 dan kedua, kesepakatan dan cakap hukum. Kalau ada yang tidak memenuhi ini nomor 1 atau 2, itu melanggar syarat subjektif namanya. Ya, kalau melanggar syarat subjektif, perjanjiannya tetap sah, ya, tetap sah. Tapi bisa dibatalin kalau mau. Ya, karena ada perjanjian yang udah sah nggak bisa dibatalin. Ya. Contoh misalkan perjanjian antara Rafathar sama Trans TV. Rafatharnya belum cakap hukum. Ya. Ada kesepakatan, ada Rafatharnya setuju masuk TV. Sebabnya halal, kan masuk TV kan nggak melanggar undang-undang. Ya, tampil di TV kan nggak melanggar hukum. Tapi Rafatharnya masih kecil, yang tanda tangan juga Rafathar. Ya, itu masih sah-sah aja. Cuman nanti kalau misalkan tidak terpenuhi perjanjiannya dapat dibatalkan. Si Rafathar bisa aja minta pembatalan. Itu kalau syarat subjektifnya dilanggar. Tapi kalau syarat objektif yang tidak terpenuhi, yakni nomor 3 dan 4 nih, ya, sebab halal atau sebab tertentu, maka batal demi hukum.
batal demi hukum tuh berarti dari dulu, dari awal mula dia ketemu, itu nggak ada perjanjian. Dianggapnya perjanjiannya nggak pernah ada. Batal demi hukum, ya, null and void. Kalau yang dapat dibatalkan itu voidable. Kalau nggak mau dibatalin ya nggak apa-apa. Itu cuman bisa dibatalin. Gitu. Cuman kalau batal demi hukum tuh from the very beginning, there were never an agreement. Nggak pernah ada perjanjian antara para pihak yang terlibat. Itu ya. Oke, nah itu slide terakhir. Sebelum aku tutup, ada pertanyaan teman-teman. Ini jangan lupa link dari panitia ya. Aku kirim lagi. Jangan lupa di absen. Kelas berikutnya itu hari Selasa ya teman-teman ya. Kelas terakhir, kelas keempat ya. Teman-teman udah mengikuti program kita selama 3 minggu ya, hampir sebulan. Kelas terakhir hari Selasa ada tugas ya. Tugasnya jangan lupa ini. Ya, bagi yang bisa, bagi yang tidak berhalangan. Ya, silakan di screenshot, nanti aku kirim PDF dan recordingnya juga sekalian ya di Google Drive. Teman-teman nanti bisa mulai menyusun tugasnya. Ya, kalau ada yang bingung tanya aku aja, aku available ya, teman-teman. Selama masih program Sebulan Menjadinya jalan, aku bisa dihubungi kapanpun ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada. Semoga mudah dipahami ya. Makasih buat teman-teman yang udah nanya, yang udah hadir juga menyempatkan waktunya. Kita tutup ya dengan quotes. So you don't have to be great to start ya. Untuk memulai teman-teman nggak harus jadi orang pintar dulu ya. Tapi kalau misalkan pengen jadi orang yang sukses, teman-teman harus mulai dari sekarang. Itu aja dari aku, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Kita ketemu hari Selasa tanggal 1 tanggal 1 Februari jam 15.30 seperti biasa. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah semuanya. Thank you ya. Makasih, Kak. Sama-sama.